Ya, pemirsa, mendung menyelimuti suasana Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Namun nyatanya ini tidak membuat masyarakat berhenti untuk melakukan berbagai aktivitas olahraga di sana. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk ibu kota. Alhasil, setiap aktivitas di luar ruangan seperti berolahraga atau aktivitas fisik lainnya semakin terbatas. Meski cuaca tidak mendukung, bukan berarti berolahraga tidak dilakukan. Seperti yang dilakukan sejumlah masyarakat ibu kota di kawasan Car Free Day. Pagi tadi, di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ini tetap diramaikan pengunjung yang hendak menikmati Car Free Day meski suhu udara terbilang dingin. Mayoritas masyarakat yang datang ke kawasan ini melakukan aktivitas olahraga bersama keluarga dan juga kerabat. Ini kan cuaca ekstrim nih Bu, gimana nih? Masih sering olahraga, nggak takut dengan cuaca ekstrim? Enggak, Kenapa nih alasannya? bersehat. Sehat itu mahal. Mbak, sering nggak ke CFD? Sering, Oke, ini kan lagi cuaca ekstrim nih, nggak takut olahraga di luar? enggak. Alasannya apa Mbak? Ya, karena kita ingin sehat juga di luar. Enggak, olahraga malah memberikan kesehatan. Karena dengan olahraga imunitas kita akan naik. Perubahan cuaca yang ada sekarang akan meminimalisir sakit yang akan kita derita nantinya. Olahraga bisa di tempat, bisa di luar. Kalau cuaca lagi terang begini kita di luar, kalau lagi hujan kita bisa di rumah. Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di tengah cuaca ekstrim yang menimpa sejumlah kawasan di Indonesia. Meski pemerintah sempat mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sudah hampir berada di garis akhir, namun masyarakat juga diimbau tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membangun sebanyak 138 hunian layak huni bagi warga terdampak, seperti di Kampung Gembrong, Jakarta Timur. Selain hunian, juga diterapkan zero runoff atau pengendalian air hujan di lokasi. Sebanyak 138 hunian layak tinggal dibangun di atas lahan bekas kebakaran yang terjadi pada akhir April lalu dan kini berganti nama menjadi Kampung Gembira Gembrong. Pemukiman yang dulunya tampak kumuh kini bertransformasi menampilkan gaya wajah baru pemukiman estetik dengan beragam penerapan fasilitas canggih. Salah satunya diterapkan zero runoff atau pengendalian air hujan di lokasi yang mana aliran air dari hujan tak dialirkan keluar, namun disiapkan 16 sumber resapan sehingga tidak menyumbang air keluar. Nah, Kampung Gembira Gembrong ini juga adalah waterfront kampung atau kampung yang menghadap sungai dan diharapkan ini menjadi contoh serta dapat pembelajaran bagi kampung lain. Nah, pemirsa, langsung saja kita bergabung bersama rekan Salam Rahmat di Kampung Gembrong Gembira. Selamat siang, Salam. Boleh dijelaskan kepada pemirsa ini seperti apa kemeriahan kampung tersebut? Ya, baik, selamat siang Pram, Deta, dan juga pemirsa. Usai diresmikan kemarin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemukiman penduduk yang berada di Kampung Gembrong di RW 011 Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur, yang lebih dikenal ini juga kemarin juga sempat terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi pada April 2022 lalu. Namun kini warga sudah bisa menempati rumah baru mereka yang dihuni. Ini bisa dihuni dengan secara layak dan juga ini bisa dihuni oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman padat penduduk ini. Dan perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa di pemukiman ini diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemukiman kini yang dinamakan sebagai Kampung Gembira Gembrong kini menampilkan gaya wajah baru dari masa kini, menampilkan gaya estetik dan juga gaya modern, dan terlebih kini juga sudah diterapkan terkembali dari adanya kebaruan dari sumur resapan yang ada di kawasan pemukiman padat penduduk ini. Dan inilah pemirsa salah satu dari
adanya sumur resapan atau diterapkannya zero runoff atau pengendalian air hujan di lokasi. Di mana artinya air hujan di sini ini tidak dialirkan keluar melainkan langsung diserap ke dalam tanah lantaran dari sumur resapan ini masing-masing memiliki kedalaman hingga 30 meter. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa untuk hujan ataupun hunian yang dibangun yang ada di kawasan pemukiman ini ada sebanyak 138 unit rumah yang dibangun dan total untuk sementara sumur resapan yang dibangun di kawasan Kampung Gembira Gembrong ini ada sebanyak 16 sumur resapan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa tanggapan warga dan juga apakah sumur resapan ini sudah berfungsi atau belum, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu warga yang tinggal di kawasan Kampung Gembira Gembrong ini. Halo, selamat siang, Pak. Siang, Pak. Namanya siapa, Pak? Pak Mugi Harto. Pak Mugi, ini tanggapannya gimana, Pak? Soal hunian baru ini apakah dari warga merasa terbantu atau tidak, Pak? Ya, alhamdulillah sangat terbantu ya dengan adanya rumah kembali dibangun dengan konsep yang sangat bagus ya. Kita merasa sebagai warga sangat bersyukur sekali gitu. Oke. Pak, ini perbedaan dulu sama sekarang apa nih, Pak, yang dirasakan oleh warga, Pak? Perbedaan yang pertama mungkin dari bentuk bangunan ya. Dulu kan mayoritas tuh bangunan bentuknya dari kayu. Sekarang alhamdulillah tembok semua. Dan yang kedua lingkungan juga lebih luas. Kalau kemarin kita sempit, untuk jalan juga agak berdempet-dempetan gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, Pak, ini kalau boleh tahu, Pak, apakah sumur resapan ini sudah berfungsi atau belum, Pak? Alhamdulillah untuk sumur resapan sih sudah berfungsi ya. Kemarin dengan adanya hujan sih, alhamdulillah semua air udah bisa masuk ke sumur resapan. Udah bisa berjalan. Oke, siap. Terima kasih Pak Mugi atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang kebetulan ini merupakan ketua RT setempat yang ada di kawasan pemukiman ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa air hujan ini memasuki ke kawasan ataupun masuk ke dalam gorong-gorong yang ada tepat di samping kami ini yang mengalir untuk langsung berada ke masing-masing sumur resapan yang totalnya ini ada 16 sumur resapan. Dan ini merupakan kawasan pertama di DKI Jakarta yang diterapkan dengan konsep zero runoff yang diklaim ini bisa mencegah ataupun terjadinya banjir di kawasan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, ada juga fasilitas lainnya yang ada di kawasan Kampung Gembira Gembrong ini, Pramdeta dan juga pemirsa ini ya, seperti ada posyandu, PAUD, musola, dan juga ada septic tank dan juga toilet untuk sanitasi dari kesehatan warga sendiri. Pramdeta. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda. Semoga warga juga tetap ya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Dan tersebut. semakin bahagia tentunya tinggal di sana. Sesuai namanya gitu ya, Kampung Gembira Gembira. Gembrong. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat petang kemarin. Ya, pemirsa, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini, salah satu yang dibahas adalah Pilpres 2024. Pertemuan Megawati dan Jokowi berlangsung dalam suasana kontemplatif, membahas berbagai masalah bangsa dan negara. Mulai dari krisis ekonomi dan pangan, serta langkah-langkah penting menghadapinya hingga sejumlah hal terkait pemilu 2024. Pihak DPP PDIP menyebut Megawati dan Jokowi berharap pemilu 2024 menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus kesinambungan kepemimpinan. Pemirsa, dua petinggi partai politik terbesar di Indonesia bertemu di Monumen Nasional Jakarta. Keduanya bertemu untuk menjalin komunikasi politik sembari jalan pagi bersama. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto lakukan konsolidasi antar partai sembari berolahraga bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya guna mempersatukan pikiran dan persepsi untuk membangun bangsa dan negara. Sebab pembangunan negara agar berkelanjutan diperlukan ruang kerjasama yang sangat luas dan terbuka lebar. Sebagai partai yang kemudian partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Jadi tadi saya sampaikan dan Ibu juga menyampaikan bahwa pembicaraan kita ke depan, bahwa politik ke depan adalah untuk melanjutkan pembangunan
Dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar. Pertemuan Puan dan Erlangga diakhiri dengan berkeliling Monas menggunakan mobil listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan rekan kami Fani Imaniar bersama Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam rangka HUT TNI ke-77 pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.